أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbaqna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Mari kita bersyukur pada Allah pagi ini kita diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan hidup sehingga sama-sama bisa mengikuti kajian dari kami, yaitu masalah ibadah, masalah zikir. Ini yang umum sering kita dengar, bahkan kita setiap hari merasakannya. Cuma kadang-kadang kita lihat dari jarak dekat. Agama itu kadang-kadang kita lihat dari jarak dekat, kadang dari jarak jauh, atau mungkin ada perbedaan istilah gitu. Maaf ini. Baiklah, sebelumnya sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran dan Sunnahnya selama kita hidup sampai dipanggil Allah nanti berpegang pada keduanya. Selamatlah kita, amin ya rabbal alamin. Taraktu fikum amroini ma ini asomtum bihima lantadillu abada kitabillahi wa sunnati nabi. Saya meninggal tidak mewariskan apa-apa, hanya dua perkara itu, Al-Quran dan sunnah beliau. Siapa saya berpegang pada keduanya itu lantadilu abada, tidak akan sesat selamanya, siapapun orangnya. Dan kita lanjutkan dalam istilah-istilah Islam itu lihat siakul kalamnya. Dan itu kalau kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, ya, dengan ustadz-ustadz yang banyak sekali kita berbahagia, berbangga. Contoh kita kata ruh saja umpama ini. Ruh itu melihat siakul kalamnya. Kalau kita yas'aluna ka'ni ruh, berarti roh itu adalah roh itu sendiri, nyawa kita itu. Tetapi kalau kita nanti lihat inna anzalna fi lailatul qadar tanazzalul malaikat wa ruh di situ adalah malaikat Jibril. Begitu selanjutnya. Jadi satu istilah artinya banyak. Seperti sholat, ya, sholat. Solu, kamu ru'aitum yusolli. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Artinya nurut tuntunan dari Rasul. Solu kama ru'aitum yusolli. Sholatlah kamu seperti kalau melihat aku sholat. Tapi kalau solu ala, ada alanya, tambah ala saja, itu berarti sholawat bukan sholat. Man sholla alaiya, contohnya, man sholla alaiya, siapa berselawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan pahala 10 kali. Karena itu selama kita memperbanyak sholat sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, tentu itu banyak sholawat. Karena setiap sholat ada sholawat. Bahkan ada sholat yang tanpa rukun sujud tapi tetap ada sholawatnya, yaitu sholat jenazah. Mengapa begitu? Karena kita kalau sudah berselawat dekat sekali dengan Allah. Kemudian dengan tulus ikhlas angkat tangan takbir ketiga mendoakan saudara kita di depan kita itu.
Setelah itu sholawat. Allahu Akbar, Fatihah lengkap. Allahu Akbar, sholawat Nabi diusahakan lengkap. Nah, ini cuma tinggal imamnya saja ini lengkap apa tidak. Yang ketiga baru berdoa untuk saudara kita yang di depan kita masih ada. Dan itu yang diharapkan oleh saudara kita itu doa itu Allahu Akbar. Selangkah tangan dan sedekap dengan tertib dan baik, baru mendoakan. Dan doanya itu kalau kita umum, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'agrim nuzulahu wa wasi' matqalahu wa'ksilu bil ma'i wassalti wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqatabul abyadu binad danas wa abdil daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhul jannata wa aidu min adzabil qabri au min adzabin nar. Itu doa dari Nabi rawahu Muslim, dan itu lengkap untuk menyayangi saudara yang di depan kita yang tidak bisa bertambah lagi amalnya karena sudah tiada, tinggal dia memiliki 3 perkara itu: sedekahun jariyah, ilmin yuntafa'u bi, au waladin sholihin yad'una. Hanya itu. Kalau tidak ada, kosong belum itu, karena sudah tidak bertambah. Inilah perlu kita pahami sama-sama supaya kita melihat atau mendengarkan dari syaikhul kalam. Nah, sekarang zikir ya. Zikir itu secara umum ya ingat kalau dalam bahasa kita, iling. Sementara kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, surat apa? Al-Ahzab 35, itu kan naik surga itu sampai tangganya itu 11 itu. Ingin masuk surga itu tangganya sampai 11. Kalau sudah 11, oke. Ya, bisa dibaca karena di situ kan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal sampai terus. Ternyata yang teratas adalah waddakinina, orang ahli dzikir. Jadi paling atas baru mereka disiapkan kebahagiaan surga ini. Jadi tangganya sampai 11. Termasuk kita yang haji. Mengapa bukan ongkos pergi haji ke ongkos naik haji? Karena ibadah spesifik dikerjakan sekali cukup. Apa 2 kali? Tidak boleh? Ya boleh saja. Nek duit oke, ganti duit ya ibadah yang lain. Itu ongkos naik haji. Termasuk surga itu sebenarnya bukan untuk masuk secara umum, memang masuk. Tapi kalau kita lihat ayat itu, ayat apa tadi? Masih ingat? Al-Ahzab 35. Itu justru ada tangganya sampai 11 ya. Bisa dibaca di rumah. Jamaah sekalian, sekarang baru kita bicara. Zikir itu nanti tentu terbagi 3. Ada manfaat zikir. Kalau pengertian sudah mudah aja, ingat manfaat zikir itu 1. Lalu macamnya zikir, waktunya zikir, dan yang keempat zikir yang tidak ada tuntunan dari Nabi. 4 ini kita pelajari dan tidak kami saja menyampaikan itu, harus jenengan mengikuti kajian-kajian yang lain. Cuma kalau nanti saya masih ada kesempatan, maka zikir itu saya sampaikan manfaat zikir, waktunya zikir ini. Setelah manfaat, waktunya, timingnya. Setelah itu zikir-zikir yang tidak ada tuntunan dari agama kita tinggalkan. Nah, maka itulah yang lebih bermakna. Lalu tadi ada kurang sedikit doa dari Rasulullah ketika ada sholat jenazah. Itu boleh ambil doa yang lain. Itu malah dari Sahih Bukhari.
Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kitab namanya kitab induk yang pertama dari Kutubus Sittah, namanya Sahih Bukhari. Itu ketika takbir ketika sholat jenazah itu ada doa yang berbeda. Allahu Akbar, bukan Allahumma firlahu, tapi ada lagi doa itu. Kalau yang Allahumma firlahu di Muslim, di Sunan Abu Dawud atau kitab-kitab yang lain, kitab induk dalam agama kita karena yang istilahnya tunggal bapak tunggal ibu kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini yang fokusnya adalah matannya, isinya. Tapi ada lagi yang cara saudara itu tunggal bapak tolak. Itu kitab musnad. Itu yang diambil sanadnya bukan matannya. Jadi kalau sudah An Aisyah radhiyallahu anha apa? An Aisyah radhiyallahu anha, sehingga bisa dihitung orang-orang dulu sampai bisa melihat berapa ribu apal orang ini, sahabat ini. Cuma yang terbanyak Abu Hurairah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Anas bin Malik itu. Anas bin Malik meskipun tidak seberapa bisa, apa itu istilahnya? Elat, kita. Tapi ya kita lupa bagaimana? Kayak L ya. Jadi kayak orang Jepang. Assalamualaikum kayak L yang Jepang itu. Saya sih ya iso. Orang Jepang yang belajar agama karena di sana L kayak saya. Assalamualaikum. Karena assalamualaikum. Tapi lama-lama ya bisa tentu. Nah, yang mudah itu kan kita orang Jawa ini sebenarnya. Iso macam-macam model-model. Reng mendur ya iso. Kalau lemah itu iso itu. Pak kasih abang ini iso itu. Nah, seperti jenengan kalau ngelenjar-ngelenjar waktu haji atau umroh bisa mampir di Masjid Kuba. Di sana ada perempuan jualan bakso. Kalau sinnya itu keras berarti telur lemah itu. Bakso, gitu. Sudah ya, membelarang bakso mulai oleh-oleh. Sudah manfaat dulu, manfaat dikit. Cuma biasanya kitab-kitab muktabar itu ngapunten, biasanya zikir dan doa. Jangan kalau beli kitab-kitab ibadah di situ bahkan ada spesifik, ada doa dan zikir. Tapi kadang-kadang terlalu banyak sehingga ada yang bukan tuntunan. Ya itu ya. Kembali tadi masih ada lupa. Ketika takbir ketiga ada yang Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ya, wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawafaitahu minna wa tawafahu ala iman. Allahumma la taqrimna ajrahu wala taftinna badahu waghfir lana walahu. Allah banyak yang hafal. Cuma jarang yang kedua ini dipakai. Yang umum adalah Allahumma ghfir lahu tadi. Jamaah sekalian, sekarang manfaat zikir dan doa. Manfaatnya kita sampaikan. Pertama adalah mendatangkan keridhaan Allah. Orang yang suka zikir berarti akan mendapat ridho Allah. Semakin banyak zikir, ridha Allah akan datang. Allah yang Maha Kuasa, kalau kita mendekat sejengkal ini, sampai yang sakilan ini, Allah mendekat sehasta. Man taqarraba ila sibron taqarrubu ini tiroan. Siapa mendekat kepadaku sakmini, Allah akan mendekat sekian. Siapa mendekat sekian, Allah akan mendekat pada orang itu sekian. Siapa yang mendekat kepadaku sambil berjalan masyian, qarabtuhu harwalatan, begitu. Jadi orang itu kalau mendekat sedikit saja Allah akan seret. Semakin seret semakin begitu. Itulah zikir namanya dalam pengertian yang luas.
Jadi pertama mendatangkan keridhaan Allah. Yang kedua mengusir setan. Orang yang ahli zikir setan tidak mau mendekat. Tapi kalau banyak lupa, ono sing dikira nek eling zikir nek gak eling sapa ya? Ya mungkin kita, mudah-mudahan tidak ya. Jadi zikir itu sepanjang hidup kita. Bahkan kita mau ke masjid saja tadi, zikir ingat bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu masuk masjid, keluar dari masjid kalau bisa berdoa. Kalau tidak bisa ya minimal alhamdulillah menaik. Wong durung isai. Itu contohnya mudah saja. Tapi tidak merubah. Yang tidak bisa dirubah kan sholat itu. Sholat tidak bisa dirubah. Doanya apa anak ini? Saya. Jadi mengusir setan. Contohnya kalau kita di rumah, contoh ini membaca amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita baca ayat itu di rumah, 2 ayat Al-Baqarah terakhir itu kata Nabi, setan akan lari itu kalau angkat. Malaikat yang datang. Karena itu yang ketiga menghilangkan kesedihan hati. Wong ahli zikir tidak pernah sumpah. Nek uripe sumpah kayak berarti dikire kurang atau lupa. Jadi kita akan hilang kesedihan kita. Murang durjana. Karena apa? Orang ahli zikir itu tenang. Ndak punya duit itu tenang. Apa maneh? Tambah tenang gitu. Orang kafir ndak pernah zikir, duitnya lo sumpah apa maneh? Lah tinggal balik aja. Sudah ya. Yang keempat, mendatangkan kegembiraan serta kedamaian, ketentraman hati. Orang ahli zikir itu tenang. Dari mana? Ada Quran kan di dalam surat Ar-Ra'd. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah jiwamu menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd tapi ayatnya sama dolek dhewe. Ya. Sudah. Yang kelima tadi menguatkan jasmani dan rohani. Orang ahli zikir itu tidak gampang kena penyakit, awak sehat sampai sepuh. Ahli zikir kuat berarti kengkeng cara sepeda ya biyen niku jenenge awake. Sepeda kengkeng tapi mesti haji ya macam-macam. Jadi orang ahli zikir itu akan kuat. Apalagi maaf kalau ada yang ngimami subuh agak lama sedikit. Tekar begini. Darahnya waktu berdiri itu ke bawah semua. Waktu ke bawah agak lama. Biasa yang tidak biasa dulu kakinya kayak abu. Kayak abu gitu. Nanti setelah rukuk berkurang naik sedikit. Sujud balik seluruh tubuhnya. Sehingga orang ahli berdiri lama zikir itulah sehat walafiat itu. Sampai Rasul mengatakan sholat yang terbaik adalah tulul qunut, panjang berdirinya. Tapi nek suwe-suwe nemen ya panjang biasa.
Yang keenam, membuat hati dan wajah berseri-seri. Coba zikir ahli wudu contohnya. Wudu kan termasuk zikir, semua ibadah zikir. Bahkan sholat termasuk zikir. Baca surat Toha 14 itu. Fa'aqimi sholat lidzikri. Maka tegakkanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Subhanallah. Toha 14. Berarti orang ahli sholat berarti ahli apa? Ahli zikir otomatis. Mulane awake tenang, santai. Sudah. Yang ketujuh, melambangkan rezeki. Orang ahli sholat aslinya gak mungkin miskin. Tidak mungkin miskin. Bisa dilihat surat Toha 132. Pada dasarnya zikir itu juga termasuk istighfar dan sebagainya. Baca dalam surat Nuh itu ayat 10, 11, 12 kan. Siapa yang beristighfar akan diberi ampunan. Yang selanjutnya ayat 11-nya kan akan diberi rezeki yang dia tidak tahu. Punya bisa beli kebun, bisa beli sungai, bisa beli gunung. Itu istilahnya rezekinya lancar begitu masuk dengan cara-cara baik. 8. Menimbulkan rasa percaya diri. Menimbulkan rasa percaya diri dan menunjukkan karisma. Orang ahli zikir itu kesannya tinggi. Jadi kesannya tinggi. Tidak takut pada siapapun. Wala yakhsha illallah. Hanya Allah saja ditakuti. Selalu berjalan ke sana kemari didampingi oleh malaikat kan. Apalagi Nabi otomatis. Nabi itu kalau ke sana kemari diketing malaikat. Ya kadang bisa omong-omongan. Nabi khusus. Kalau kita tidak bisa. Bagaimana cara ahli zikir? Coba kita seharian 24 jam agar tidak terjadi apa-apa ya. Kalau pagi baca apa? Zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pagi baca 3 kali, sorenya juga. Juga untuk khusus wirid. Nanti kan masuk wirid itu, Pak. Cuma ini caranya, tapi ini masih manfaatnya dulu. Tapi saya beri contoh. Seperti kalau subuh kita kan wiridnya ada tambahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang ke-9, menumbuhkan cinta kepada Allah. Inilah roh Islam yang menyintai Allah itu. Ada seorang yang tanya pada Nabi, ya Rasul, kapan kiamat? Ada itu teko-teko ya, mata saat kapan kiamat? Nah, Rasul kalau menjawab kan lirik wong iki potongan yang mercing apa orang. Artinya kekuatan zikirnya tadi secara lahir itu dilirik oleh Rasulullah. Diwali, kamu tanya kiamat itu sangun wis ana ta? Dibalik begitu. Karena modelnya aneh-aneh. Cara maaf nih, cara jamaah arang-arang. Cara ngaji gak ketok blas jamaah mah. Nah itu kan tanya kiamat. Dijawab oleh Rasul, kamu sudah ada bekal? Tidak ada. Dia langsung ada, tidak ada. Lah, enggak ada bekal, tidak ada. Cuma modal saya hanya menyintai Allah dan Rasul saja. Modalnya loro itu menyintai Allah dan Rasul. Ya, Rasul kan baik-baik. Kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Lama-kelamaan kan sadar agamanya. Cukup dulu ya, nomor berapa? Nomor 9, nanti sampai 25 ya, sampai sore. Ini saja. Cukup kita seri ya, maaf saja. Jadi saya ketemu jenengan nanti kita 10 ya. Yang nomor 10 juga kali menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah ini.
derajat 10. Jadi manfaat zikir itu selalu merasa diawasi, seperti puasa Ramadan. Itu kan kesana kemari merasa diawasi. Karena itu senjata paling ampuh untuk zikir kepada Allah adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi semuanya manfaat besar, tapi kan ada stadia dan manfaat sendiri-sendiri secara spesifik gitu. Jadi ahli zikir itu menumbuhkan perasaan kita bahwa kita hidup selalu diawasi oleh Allah sehingga tidak sembrono. Itu saja dulu 10 macam manfaatnya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi dalam kajian yang lain insya Allah. Khusus di sini tapi ya di sini bab zikir itu ya sampai selesai. Insya Allah ya kalau ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rabbana hisab. Allahumma fina bi halalika an haromika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluk waqtana imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.